Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Begini Pak Indra, maksud kedatangan saya berencana untuk melaksanakan supervisi di kelas Bapak. Apakah Bapak berkenan saya supervisi? Siap, insya Allah. Kapanpun insya Allah saya siap. Mungkin kalau untuk ditegaskan lagi, kira-kira kapan saya bisa melakukan supervisi di kelas Bapak? Minggu sekarang sih insya Allah mau hari Kamis bisa. Hari Kamis. Ya, hari Kamis tanggal 19 Oktober. 19 Oktober. Insya Allah. Jadi alhamdulillah, terima kasih berkenan saya melakukan supervisi di kelas Bapak. Kemudian terkait dengan pelajaran yang akan disampaikan nanti di kelas pelajaran apa? Kebetulan kita masih di tema 2, tema 4, dan adapun di pembelajaran ini kita ada materi tentang cara menyayangi hewan. Iya, cara menyayangi hewan. Nah, kalau saya boleh tahu apa dari tujuan pembelajaran yang akan nanti diberikan kepada murid-murid di kelas Bapak? Iya. Nanti insya Allah tujuan pembelajaran dari pembelajaran nanti setelah melakukan pembelajaran, anak-anak diharapkan bisa paham dan bisa mengerti bagaimana cara untuk merawat hewan yang baik. Nanti mungkin di sana akan disajikan sampel bacaan cara-cara merawat hewan ternak kelinci yang diharapkan sih anak-anak selain bisa untuk paham dengan cara-cara merawatnya, itu juga pengennya kita praktek sih langsung gitu, bagaimana cara menyayangi hewan itu seperti apa, dari mulai cara memberi makan, cara merawat kandang, cara merawat kesehatannya, seperti itu yang harus mereka pahami. Ya, jadi tujuan pembelajarannya adalah bahwa dengan pembelajaran yang nanti akan disampaikan, murid-murid memahami cara mengasihi, menyayangi kepada hewan. Ya, betul. Jadi itu ya, untuk tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian area pengembangan yang akan dicapai nanti pada saat pembelajaran di kelas, dari tujuan pembelajaran ini, area pengembangan yang hendak dicapai oleh peserta didik apa saja? Ya, mungkin kita lebih ke pengembangan diri, kemudian pemahaman dan skill atau kemampuan keterampilan anak itu yang memang harus bisa, yang diharapkan ya pada saat pembelajaran itu akan mereka kuasai nanti setelah pembelajaran. Jadi ada pengembangannya adalah terkait juga bagaimana mereka bisa menyayangi secara nyata, bukan hanya teori terhadap hewan ya. Iya, betul. Yang tadi itu adalah kelinci ataupun yang lainnya. Kalau selama ini bagaimana anak-anak terhadap binatang yang ada sekitar di sekolah? Ya, kalau saya tanya gitu kan, siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Rata-rata hampir semua anak itu punya. Melihara ikan, ayam, burung, hamster, kelinci. Ada juga melihara mungkin yang punya ayahnya yang melihara reptil seperti itu, kayak kadal, ular gitu. Apa mereka punya? Dan mungkin dari situ setidaknya mereka punya pengalaman ya dari keseharian mereka cara merawat hewan. Di sekitar penguatannya, kemudian daripada kasih sayang. Tadi telah disampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu terkait dengan memahami, menyayangi hewan, kemudian area pengembangan yang akan dicapai tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian strategi yang dipersiapkan
agar pembelajaran yang akan Bapak nanti sampaikan itu bisa berjalan lancar. Apa strategi yang akan dipersiapkan oleh Bapak? Mungkin kita akan insya Allah untuk model pembelajarannya seperti kayak diskusi, tanya jawab, dan penugasan menceramah seperti itu. Jadi yang melalui pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ya, strateginya kemudian tadi melalui diskusi ya, diskusi bagaimana nanti mereka bisa memahami. Ya, untuk metodenya dan model pembelajarannya cooperative learning. Bisa lebih dijelaskan lagi dengan apa yang barusan dikatakan? Ya mungkin untuk pendekatan saintifik kita lebih ke dunia nyata ya. Jadi anak kita bawa langsung walaupun itu hanya melalui tayangan video, bagaimana cara merawat hewan-hewan tersebut. Alhamdulillah, mungkin tadi sudah disampaikan ya tujuan pembelajaran, area pengembangan yang dicapai dan strategi yang dipersiapkan. Dan tadi telah sepakat mungkin ya di hari Kamis saya masuk ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi akademik. Mudah-mudahan apa yang dipersiapkan oleh Bapak bisa berjalan lancar dan murid-murid bisa memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Bapak. Mungkin itu, terima kasih Bapak. Sampai ketemu lagi di hari Kamis. Siap, saya tunggu. Waalaikumsalam. Oh, tidak semangat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi yang cerah ini kita semangat dulu, pakai semangat biar hari ini kalian bersemangat. Siap, tepuk semangat. Lagi biar semangat nih, tepuk itu nih. Siap. Tepuk beat siap. Beat one. Beat one. Lagi masih beat one. Beat one. Beat two. Beat three. Beat four. Beat five. Siap belajar? Sudah siap belajar? Siap. Oke. Hari ini dengarkan. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara merawat hewan-hewan peliharaannya. Oke. Dan saya yakin bahwa di rumah pasti punya hewan peliharaan. Ayo, bentar. Hewan apa yang peliharaan apa yang punya di rumah? Kucing. 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 Punya apa? Kucing. Cupang. Ikan. Tanah. Hamster. Ikan. Burung.
Kalau di rumah? Enggak? Kucing? Ikan? Punya burung? Kucing? Punya apa? Punya ikan? Kucing? Ikan? Globis yang warna-warni Gak punya? Gak punya? Oke. Hampir semuanya mempunyai binatang peliharaan dan sekian banyak hanya 3 orang yang tidak mempunyai binatang peliharaan. Kenapa? Takut binatang atau geli atau alergi. Biasanya ada ya yang alergi bulu kucing, ada yang alergi sama binatang. Oke? Alergi dogi ya ada. Oke. Baiklah. Dengarkan. Kalau mempunyai binatang peliharaan di rumah, siapa yang selalu merawatnya? Ayo. Kamu sendiri? Bukan saya, Mama. Hebat sekali. Sudah bisa belajar merawat dan memelihara binatang. Sekarang, Pedro pengen kita sebelum belajar nyanyi dulu. Ada yang tahu burung katua? Nyanyinya apa? Oke. 1, 2, 3. Burung katua tinggal di jendela. Nenek sudah tua. Giginya tinggal 2. Tekdung, tekdung, tekdung la la la. Tekdung, tekdung, tekdung la la la. Tekdung, tekdung, tekdung la la la. Burung kakatua. Sip. Tahu burung kakatua? Bagaimana ciri-ciri burung kakatua? Ada paruhnya panjang, gede. Nafas pasti. Mempunyai saya. Dulu mempunyai burung. Bisa ngomong. Punya bulu, biasanya warnanya apa? Kakatua biasanya warnanya? Putih. Yang suka kalau kita ada yang bisa ngomong juga kan? Kakatua. Halo, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biasanya gitu ya? Ya, biasanya warnanya putih. Tapi ada juga yang hitam. Ya, biasanya gede. Burungnya lumayan besar. Coba yang tahu apa makanannya burung kakatua? Biji-bijian seperti apa contohnya? Jagung, kacang-kacangan, beras bisa. Suka dikasih makan apa lagi ya? Apa? Kuaci, oke. Terus biasanya juga dikasih buah-buah. Pepaya biasanya senangnya. Oke, berarti burung kakatua sudah pada tahu ya. Oke. Burungnya lucu, kemudian kalau biasanya ada juga burungnya yang suka ngikutin kita kalau lagi ngomong. Oke. Assalamualaikum. Halo, halo. Bagas ganteng, bagas ganteng. Oke, nah itu salah satu cara contohnya. Bagaimana burung kakatua itu supaya bisa hidup dengan lama dan bisa hidup dengan tumbuh dengan baik. Dikasih makan ya? Kasih makan yang banyak, jangan yang banyak. Tidak semua makanan banyak, kalau makanan secukupnya. Kasih minum.
harus disayangi. Karena apa? Binatang kalau kita tidak sayangi, kita cuma ngasih makan doang, ngasih minum doang, tinggalin, ngasih makan doang, ngasih minum doang, itu biasanya ada kadang-kadang yang stres ya. Tapi binatang juga sama, juga stres. Dan biasanya yang mempercepat kematian adalah stres, apalagi iya, yang kandangnya kecil, kandangnya kotor, bau, kasih makan kurang makan, kurang minum. Kalau ikan biasanya hati-hati mencampur ikan yang satu dengan yang lain. Misalkan nih kita punya ikan koki, kemudian kita beli ikan cana, disatuin koki sama cana, Kokinya mati. koki ya pasti mati ya, karena cana itu adalah predator, betul? Ikan predator. Artinya ikan predator itu ikan pemakan makhluk hidup lainnya, ya. Jadi hati-hati. Apalagi yang punya arwana, punya arwana gede, pas di pasar ada ikan globfish, ada yang tahu ikan globfish? Ikan yang warna-warni? Beli ikan 10 globfish, pas dimasukin ke arwana, baru aja cemplung, arwana datang, Nah, itu hati-hati. Jadi, kalau punya ikan, tanya dulu ke penjualnya, Mang, ikan ini predator atau bukan? Ya, Mang, ikan ini boleh nggak dicampur nanti yang di rumah dengan ikan ini? Tanya ya ke penjualnya supaya menjaga ikan kita dimakan oleh yang satu. Baiklah, sekarang tugasnya adalah setiap kelompok harus menentukan sebuah hewan peliharaan. Tentukan ya, gambarkan hewannya. Setelah itu di bawahnya cara memelihara hewan tersebut. Apa aja? Ya sekelompok harus sama, kan? Barang namanya ini ada pertanyaan. Oke, ada yang bertanya? Ada yang belum paham? Gambarnya satu aja yang agak sulit. Iya, digambar dulu hewan peliharaannya apa. Kemudian cara merawatnya bagaimana. Tentukan dulu satu binatang peliharaan setiap kelompok. Setelah itu diskusikan bagaimana cara merawat binatang tersebut. Ya, udah? Nanti kerjasama bagaimana cara merawatnya, oke? Dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan tuh dalam merawat binatang peliharaan tersebut, oke? Ya, tidak mengerti nanti kalau bertanya. Apa itu?
Jepang biasanya siripnya itu gimana? Oh yang sayang ya. Bagus jenis. Aji. Mana ya? Tapi semangka. Aji. Mana kan? Ya, di mana? Detik. Mana eta? Dia kan. Aji. Mana aku ambil. Terus apa? Makanannya banyak kan? Bukan apa aja kan? Boleh kepalanya ya Kak? Ngapain Oke, kemudian disebutkan bagaimana cara merawatnya. Nggak apa-apa, kumpul boleh. Coba lihat sini semuanya. Oke. Pasti nggak, Pak? Duduk. Oke. Udah? Oke. Apa yang tadi sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Cara merawat hewan. Tentang apa lagi? Tentang jenis hewan. hewan. Hewan Oke, itu namanya hewan apa? peliharaan. Iya, betul. Jenis-jenis hewan peliharaan. Ada apa aja hewan peliharaan itu? Kucing, ikan, burung, kelinci, ayam, monyet, merpati, hamster. Ada juga. Oke, baiklah. Sudah tahu cara merawat hewan? Sudah? Oke, jadi kegiatan hari ini, pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah, kalian jadi tahu bagaimana cara merawat hewan peliharaan dan tahu juga jenis-jenis hewan peliharaan itu apa saja dan hewan apa saja yang tidak bisa dipelihara di rumah. Oke? Oke deh, cukup untuk hari ini. Mari kita bernyanyi dulu. Bisa lagu gelang sepatu gelang? Aku tahu kan? Gelang sepatu gelang, gelang si Rama-Rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke, duduk siap. Oke, pimpin doa oleh ketua kelas. Silakan, Fani berdoa. Setelah saya tadi ikut
menyaksikan dan mengamati kegiatan di kelas. Alhamdulillah bisa mengikutinya. Nah, kira-kira setelah melakukan pembelajaran di kelas, apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disiapkan sebelumnya? Kalau secara ini belum sih Pak ya, masih ada beberapa hal yang mungkin harus menjadi bahan pemikiran kedepannya lagi, karena dari tujuan pembelajaran ada beberapa hal yang memang tidak tercapai. Ya mungkin salah satunya akibat dari yang pertama adalah pemahaman. Ternyata tidak semua siswa memahami apa yang saya ajarkan pada saat itu, yaitu tentang cara merawat hewan. Dan mungkin juga dari media pembelajaran yang saya gunakan masih kurang mumpuni untuk membuat anak akan lebih paham tentang hal itu. Mungkin seperti itu Pak. Jadi yang saya tangkap tadi bahwa salah satu di antara yang masih dianggap kurang maksimal adalah terkait dengan pemahaman siswa yang belum merata atau adanya siswa-siswa yang belum memahami terkait dengan menyayangi atau merawat hewan. Iya betul. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan adanya anak yang belum memahami? Yang pertama mungkin kita lihat dulu latar belakangnya kenapa anak itu belum paham. Kalau yang saya lihat, ternyata anak-anak yang tidak paham itu mereka adalah anak-anak yang memang tidak terbiasa memelihara hewan di rumahnya. Karena ketika ditanya, kau punya hewan apa di rumah, hewan peliharaan apa di rumah, mereka bilang tidak ada. Sementara kalau saya lihat anak-anak yang lain, hampir sebagian sih alhamdulillahnya di kelas mereka punya hewan peliharaan. Ketika ditanya, mereka paham banget karena mereka melakukan di rumah gitu ya, cara bagaimana merawat hewan itu bersama orang tuanya. Dari mulai cara ketika ditanya gimana ini diberi makan, misalkan mereka punya kucing nih, saya suka mandiin gitu. Kita ditanya, saya memberi makanan ini, kadang-kadang dikasih makanan yang dibeli yang udah instan itu kan, yang sekarang banyak di toko-toko. Jadi nggak kayak dulu kita kasih makan apa, kita kasih ini banyak kalau dulu kayak nggak. Terus ada yang punya ikan juga di rumah, mereka paham dan ya setiap hari mereka diberi tanggung jawab orang tuanya. Jadi setidaknya tumbuh di dalam diri mereka itu pembiasaan yang akhirnya melekat di mereka bahwa iya memang ketika merawat hewan itu banyak hal yang harus dilakukan supaya hewan itu tetap hidup gitu. Dan mereka bilang juga, oh nanti kalau kita ganggu atau apa hewannya jadi stres atau apa gitu kan, mereka malah sudah sampai ke sana gitu. Mereka sudah mengerti bahwa jangan sampai nih hewannya sampai stres seperti itu ya. Sementara nih yang nggak berhasil itu rata-rata kemarin ditanya ternyata ada yang memang tidak punya hewan peliharaan di rumahnya seperti itu. Ya mungkin untuk kedepannya anak akan kita bawa itu mungkin belajar dulu untuk mencoba dia memelihara ikan aja dulu ya, dari cupang biasanya kan lebih mudah gitu kan. Nah itu harus diberi tanggung jawab dulu seperti itu supaya mereka kalau dengan melakukannya ya, kalau mereka kita hanya teori saja nih, misalkan di sini ini harus hewan ini harus dipelihara ini, caranya harus dikasih makan tiap hari, dirawat, dipelihara. Sementara kalau mereka tidak melakukannya, nah itu kemungkinan besar pemahaman tentang merawat hewan itu pasti tidak akan sampai ke mereka. Jadi berilah tanggung jawab kepada mereka untuk mencoba memelihara satu hewan di rumah seperti itu.
pada intinya yang memiliki pemahaman terkait dengan pemeliharaan hewan adalah anak-anak yang memiliki hewan peliharaan di rumah, sedangkan yang kurang memahami itu mereka rata-rata tidak memiliki peliharaan. Jadi mungkin yang tadi saya dengar bahwa di antara solusinya adalah bagaimana mereka diberikan tugas dengan memilih hewan yang bisa terjangkau lah pembeliannya seperti ikan, cupang, sehingga mereka bisa merasakan, mempraktekkan di dalam memelihara hewan. Nah, kemudian terkait dengan media pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana itu nih? Untuk media pembelajaran memang kemarin simpel sekali karena saya hanya memperlihatkan gambar-gambar hewan peliharaan saja. Yang saya pikir sekilas pasti anak paham banget nih, walaupun hanya melihat dari hewannya saja, mereka pasti angan-angannya sudah bisa kita gali sampai ke cara merawatnya, kemudian dari gambar pun mereka sudah bisa paham bahwa ini hewan seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Tapi ternyata tidak semua juga paham akan hal itu. Jadi mungkin kita akan perbaiki lagi ke depannya nanti untuk media pembelajaran. Misalkan kita langsung membawa hewan peliharaannya salah satunya gitu ya, diberi contoh langsung, melihat langsung media atau hewan peliharaannya secara jelas ya. Dan mungkin anak-anak pasti akan lebih senang juga gitu kan, kalau misalnya bawa hamsternya dari rumah gitu atau bawa ikan saya dari rumah, itu saya yakin medianya akan jauh lebih berhasil. Nah, kemudian tadi telah disampaikan terkait dengan apa yang merasa kurang puas ketika pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yang tadi telah disampaikan oleh Bapak terkait dengan hal-hal poin-poin yang dirasa itu belum maksimal, dan tadi solusinya sudah disampaikan oleh Bapak. Jadi kesimpulannya bagaimana terkait dengan pemahaman dari anak-anak yang paham dengan yang tidak paham, kemudian di dalam media pembelajaran. Jadi kesimpulannya bagaimana mereka harus yang bisa